Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Aminu amin. Coba amin. Kalau doa itu jawabannya amin. Lah urusan politik di luar, ojo digawenang masjid. Jadi politik itu hiburan, pesta, demokrasi. Ojo dilebokno ati, garakno pusing. Iya, jarno. Kita berdoa mudah-mudahan pemilu nanti damai, kemudian mendapatkan pemimpin dan dewan-dewan yang terbaik. Allahumma pun. Alhamdulillah, sebelum masuk lanjutan materi hadis, bulan ini kita sudah masuk bulan Rajab. Tadi muadzin dikiran pakai doanya, imam pakai doanya juga, doa barokah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ada yang bertanya, mana ada dalilnya enggak doa bulan Rajab itu? Ada. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Rajab, Nabi kalau masuk bulan Rajab Nabi berdoa. Doanya Nabi seperti yang dibaca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami Allah fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban mendatang. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah hingga nututi masuk Ramadan. Itu hadisnya sampai di situ memang. Hadis. Tetapi oleh ulama, karena kalau dibaca kurang pas, kalau dilakukan enggak pas, maka disempurnakan dengan kalimat waghfir lana dzunubana. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah segala dosa kami. Sehingga kalau dibaca enak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana waghfir dzunubana waghfir lana dzunubana. Coba tes. Allahumma barik lana fi Rajab mana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin amin ya Allah, amin. Hop coba dilanjut nanti dikira kampanye Pak. Jadi ada hadisnya baca barokah itu.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ditambahi gak apa-apa, waghfir lana dzunubana. Jelas nggih? Napa sing jelas? Doa bulan Rajab ada dalilnya. Suatu saat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketemu dengan sahabat Mu'ad bin Jabal di tengah jalan. Akhirnya Sa'ad tanya, "Ya Mu'ad, min aina ji'ta?" Mu'ad, kau dari mana? Ini pelajaran pertama. Pelajaran dari Rasulullah dan para sahabat, kalau ketemu di jalan disuruh nyapa. Ada enggak orang sini kalau di jalan koyok banteng? Enggak tahu nyopo. Ada enggak? Pasti ada. Orangnya datang, ya. Jangan begitu. Kita itu manusia. Manusia itu kalau bahasa Asriyah, bahasa Arab modernnya mujtama. Mujtama itu civil society, jadi makhluk sosial. Wong jenenge menungso mesti urip karo tangga kanca wong liya, gak kira mati budal. Ayo daftar sing mati kate budal dhewe. Tak catet nang. Mesti butuh tangga kanan kiri. Oleh karena itu kita itu ketemu dengan orang itu nyopo. Wong wedhus ae ketemu sama wedhus nyopo, Pak. Kula gawa wedhus, jangan gawa wedhus. Wedhus ke maksud itu nyopo, Pak. Masa kalah karo asu. Asu iku lek ana wong lewat, hok, ngono, Pak, nggih. Nyopo iku. Tapi wong nakal samangke, Pak. Pakai mobil, nyopone pakai ding ding. Sing kono ngomong totot ngono. Gak boleh ngono iku, Pak. Kalau panjenengan pakai mobil, kocoi cendelo iku turunkan. Sirai tok nu titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu. 2000. Telung ewu. Nyopo, Pak. Makanya filosofi polisi tidur di kampung-kampung di gang itu salah satunya orang biar gak ngebut. Sebab kalau gak ngebut gak sempat nyopo. Pun pelajaran pertama dari cerita pertemuan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Mu'ad bin Jabal di tengah jalan. Mu'ad, kau datang dari mana? Qala, Mu'ad menjawab, ji'tu min indi Rasulillah. Aku datang habis menemui Rasulullah, suan pada Rasulullah. Penasaran Sa'ad. Madza sami'ta minhu? Pelajaran apa yang kau dapat? Dauh apa dari Rasulullah yang kau dapat hari ini? Ini pelajaran kedua. Saudara-saudara kita yang gak ikut ngaji, semestinya itu harus tanya pada teman-temannya yang ikut ngaji. Mas, tadi ngaji maurib apa ceritanya, apa pelajarannya? Ngoten niku tradisinya sahabat, para ulama salaf, para mbah-mbah yai singin. Lek gak melok ngaji tako, apa? Oh, tadi itu penjelasannya siji doa bulan Rajab dan seterusnya. Gitu, Pak. Yang kedua, yang ikut ngaji andaikan gak ditanya, ngasih tahu. Makanya kewajiban panjenengan yang ikut ngaji, Bapak Ibu, kalau jenengan istrinya gak ikut ngaji, anaknya gak ikut ngaji, atau ibu suami gak ngaji, nanti nyampe rumah habis isya langsung di depan pintu ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, pelajaran tadi, gitu loh, Pak. Cari nih sing di rumah kena jin tekondi. Pun Mu'ad, kau dapat apa dari Rasulullah? Qala, Mu'ad menjawab, sami'tu minhu yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda.
Pripun sabdaipun Rasulullah alon-alon. Man soma yauman fi rajabah min rajabah. Saya ulang. Man soma yauman min rajabah. Sapa wong man utawi sapane wong soma iku lamun poso sapa man yauman ing dalem siji dina min rajabah dari bulan Rajab. Sehari saja. Gak harus sehari, minimal sehari. Gak boleh setengah hari. Ya betawi bihi wajah Allah, ya betawi hale nupreh sapa man bihi kalawan saum poso wajah Allah, ridho Allah. Orang yang puasa sehari bulan Rajab semata-mata mencari ridho Allah, apa jawabannya Pak? Dakhalal jannah. Pasti orang itu masuk surga. Dari mana mengartikan pasti ini Pak? Dakhala itu fi'il madhi, bahasa Inggrisnya past tense. Sesuatu yang sudah lampau. Dakhala diartikan sudah masuk surga. Dakhalal jannata, wis mlebu sapa man al jannata ing surga. Wis mlebu surga padahal wong isih urip. Itu lek cara sastra Arab dalam ilmu balaghah disebut dengan li tahqiqil wuqu', kepastian orang itu akan masuk. Sama dengan penjelasan ata yaumul qiyamah, hari kiamat sudah tiba, padahal belum, tapi pasti tiba. Itu namanya litahqiqil wuku, untuk kepastian terjadi. Pasti poso sedino bulan Rajab ikhlas lillahi ta'ala, jaminannya surga. Loh, ternyata ono dalil, ono dalilnya. Ya napa lek poso kula niat kodok Ramadan plus poso Rajab, gak oleh pakai plus itu Pak. Apa saja kalau ada istilah plus-plusnya gak oleh. Pijet gak oleh. Kopi plus gak oleh. Sebab kalau kopi plus susu beda dengan kopi susu Pak. Nggih napa nggih? Seperti nyanyian itu. Apa itu? Yang nyanyian beli susu itu, beli kopi itu. Dek, berapa kopinya Dek? Kopinya 2.000, senyumnya 5.000. Pun poso. Lek niat qada Ramadan ditepakno Rajab boleh. Orang Malaysia menyebutnya tape, tape. Tapi ropel gak oleh niat poso qada Ramadan plus Rajab plus Senin Kemis plus nazar plus poso weton 5. Ropelan lillahi ta'ala. Gak oleh rapelan di ropel. Gak oleh ibadah ikut kudu niat siji. Gak boleh Pak. Jenengan masuk masjid, tuntutannya 2, mau sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat qobliyah maghrib. Sholli sunnatan tahiyatul masjid wa rakaatain qoblal maghribi. Apa? Gandengan lillahi ta'ala. Gak boleh, harus satu. Mana yang dipilih kalau gitu waktunya mepet? Yang dipilih qoblal maghrib, termasuk qoblas subuh. Kenapa kok gak dipilih yang tahiyatul masjid? Karena tahiyatul masjid itu yang penting ada sholat. Jenengan masuk masjid sholat apapun, yang penting sholat, panjenengan sudah dianggap tahiyatul masjid. Begitu juga jangan tidur malam, bangun jam 2, jam 3, bangun sholat, sholat apapun, itu semua namanya tahajud. Do you understand? Alhamdulillah. Pun poso. Wa man qala, wa man lan utawin sapane wong qala iku lamun maca, lamun ngucap sapa man la ilaha illallah khalisan mukhlisan lillah, ikhlas tulus karena Allah, dakhalal jannah. Pasti
dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Sehingga selain poso di bulan Rajab kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak kalimat tauhid, kalimat tahlil. La ilaha illallah. Iya. Makanya Rasulullah katakan ketika semacam memberikan ceramah di hadapan para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Apa ya? Polas iman kalian, percantik iman kalian, perkuat iman kalian. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaiki iman, mempercantik iman, memperbarui iman, memperkuat iman? Qala, Rasulullah menjawab, akfiru biqauli la ilaha illallah. Disuruh memperbanyak kalimat tauhid, kalimat tahlil la ilaha illallah. Tes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sepeda malih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku pengantar bulan Rajab, kita diperintahkan puasa, memperbanyak doa, memperbanyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Agar apa? Agar jiwa raga kita bersih, imannya kuat. Karena Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub mengatakan, inna syahra Rajab syahrut takhalli. Bulan Rajab adalah bulan mengosongkan diri, membersihkan diri, menyenangkan dosa wae nggih. Biar bersih bulan Rajab ini, bersihkan. Nanti bulan Ramadan, bulan Sya'ban kan sudah bersih, tinggal ngisi botol. Itu kalau kotor dibersihkan, sudah bersih diisi. Maka Sya'ban itu bulan pengisian, bulan penghiasan, syahrut tahalli, diisi, dihiasi. Ramadan syahrut tajalli, gampangannya adalah pestanya Ramadan. Dibersihan, mandi, pakai baju parfum, ikut ke pesta. Alhamdulillah. Pun. Pertanyaan? Oh, tak ada. Belum? Silakan. Nama dan status. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Muhammad Soim. Soim, status. Statusnya kepala rumah tangga. Bekaten tat Prof. Terkait dengan jaditu imanakum. Kaifa nujaditu ya Rasulullah. Pak aksiru qaulu la ilaha illallah. Apakah juga ada istilahnya memperbaiki niat? Misal, ya, misalnya dulu niat beribadahnya itu masih ada ujub, riya dan lain sebagainya. Terus berselang waktu menjadi karakter pribadinya. Apakah yang dulu niatnya masih ada ujubnya itu bisa diperbaiki? Sip. Yang kedua? Yang kedua, Nyusul. Walaupun kali jadi. Baik, terima kasih. Mengacu pada surat An-Nahl ayat 97, ketika Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti orang qiraat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Poin pentingnya adalah amal soleh dan mukmin. Artinya apa? Ketika orang itu betul-betul beriman, maka bisa dipastikan amal yang dilakukan itu bebas dari ujub, bebas dari riya, bebas dari sum'ah, bebas dari syuhrah, bebas dari pamir dan pengen ditahui oleh orang. Ketika ada orang beramal masih ada ujub riyanya, berarti dia belum 100% imannya murni, masih campur. Lah ya nopo lek campur-campur ngoten niku. Lah lek miturut dawuh saripati dawuhnya Imam Ghazali, lek enten tiyang ngoten niku jarno, pokoke lanjut terus. Lanjutkan ke istiqomahannya, karena hanya dengan istiqomah keikhlasan itu akan muncul. Sulit rasanya ikhlas itu muncul kalau orangnya belum bisa istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah, bukan. Istiqomah itu melakukan satu amal secara terus menerus. Nah Ustaz, aku pengen istiqomah. Habis maghrib baca Yasin 41 kali. Tapi ini ada pengajian. Aku milih baca Yasin apa mendengarkan pengajian? Dengarkan pengajian. Istiqomahnya gak putus. Penting ini. Ada orang Pak habis subuh punya wiritan, sholawat ping 1000. Ketika ada pengajian, dia menghadap ustadznya, kiainya, tangannya pegang tasbih, mulutnya maca sholawat. Tak boleh. Dengerin, konsentrasi. Gak putus karena taklim mengajar atau belajar itu lebih penting ketimbang zikir. Rasulullah masuk masjid. Di masjid ada dua kelompok. Satu kelompok yadhkurunallah, berzikir, kelompok masjid zikir. Rasulullah katakan, "Madza fa'altum?" Hei, kalian ngapain rami-rami? Mereka menjawab, "Nadzkurullah wa nanajih ya Rasulullah." Kami berzikir dan munajat pada Allah. Rasul mengatakan, "Apa tidak ada tujuan lain?" Tak ada. Tidak ada Rasulullah. Sip. Bagus. Qumu maghfuran lakum, kalian semua dosanya dimaafkan oleh Allah. Selesai. Sip. Zikir mantap betul. Mantap. Rasulullah noleh ke sini. Madza fa'atum, kalian ngapain di sini? Kok asik mendengarkan satu orang ngomong? Apa katanya? Yata'allamunal fiqha wal ilma. Mereka belajar fikih, belajar syariat, belajar ilmu alias pengajian. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus agar menjadi pengajar. Apa pengajar itu? Ya penceramah lah. Akhirnya Rasulullah bergabung dengan majelis taklim. Itu simbol bahwa Rasulullah lebih senang majelis taklim ketimbang zikir. Walaupun majelis zikir bagus. Makanya diakali sekarang Pak. Kalau ada jam Yasin tahlil, majelis zikir, ada zikirnya di akhir kasih ceramah. Kok tahu? Lah saya pernah diundang di kelurahan itu. Majelis zikir, habis zikir ceramah. Cuma baru sekali. Katanya Kiai Maksum, "Tenang Kiai. Nanti kalau giliran RW saya, ini satu RW, bukan? Dua RW saya undang lagi." Saya bilang karena RW yang lain itu juga begitu. Pun ngoten nggih jawabannya. Jadi cara memperbaikinya istiqomahannya dilanjutkan. Oh, lanjut. Okay. Dengan niatan yang tidak boleh ditumpuk, yang tadi itu. Misalnya niat ini. Terus sementara
ada jamaah yang sudah punya kebiasaan, misal puasa Senin. Biasa Senin itu sudah jadi kebiasaannya. Terus kemudian ini ada Rajab juga. Nah, apakah puasa Seninnya tadi ikut sudah di dalamnya? Ya. Atau bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau ada 2 poso dalam satu hari, maka pilih salah satunya yang dianggap dalilnya lebih kuat. Misalkan tadi saya contohkan Ramadan dengan Rajab, niatnya poso Ramadan. Kalau niat Senin sama Rajab, karena memang kalau Senin itu dalilnya kan lebih kuat, maka niatnya poso Senin nggak apa-apa. Enggak, saya kalau niat puasa Senin sudah biasa, saya ingin nyoba poso niat Rajab, iya nggak apa-apa. Yang penting niatnya satu, nggak boleh double. Malaikat bingung nyatetnya Pak. Iki sholat apa? Ini poso Rajab apa? Senin. Tapi kalau niat poso Rajab, jelas. Tapi kebiasaan orang itu poso Senin, ikut. Makanya kalau ada orang istiqomah sholat jamaah, satu saat naudzubillah kok sakit gak iso ikut jamaah, tapi hatinya ingat jamaah, berhubung udzur gak bisa datang, dia dicatat tetap berjamaah Pak, walaupun tidak hadir di masjid. Jelas gak? Orang yang biasa berjamaah kok gak bisa berjamaah karena udzur syar'i, dia dicatat berjamaah. Orang biasa sholat subuh berjamaah, satu saat dia kok ketiduran Pak, tak sengaja udzur syar'i. Ada yang tanya kemarin, Pak Kiai kalau biasa kawin, saya no comment, nggak jawab Pak, takut salah. Karena ada orang sering kawin Pak, dapat sebulan ganti. Saya punya kawan, istrinya 24, mantap botan. Wah, anaknya 40 sekian. Saya gak ngitung karena bukan anak saya. Janganlah, gak boleh begitu. Pun, jadi ingatan nggih? Jadi niatnya tetap satu. Walaupun para ulama fikih mengatakan nanti tetap dapat. Asalkan istiqomah. Lek gak tahu poso Senin, poso Kemis Pak. Mentang-mentang melbu Rajab gayae, aku tak poso Rajab tak tepakno Senin, enak wong awake dhewe gak tahu poso Senin dan Kamis. Ini khusus orang-orang yang sudah istiqomah. Jenengan istiqomah baca Yasin 41 kali habis maghrib, kok ada pengajian gak baca Yasin, jenengan tetap dianggap istiqomah. Jenengan biasa baca Yasin 41 kali habis maghrib, kok gak baca Yasin karena ngandok di warung, dianggap boten Pak? Boten, enak ngandok sate kambing ngono, enak kono Pak. Kok ngerti lewat baunya lho rungo. Kok disampaikan di forum ini, ono sing ngajak ngono lho. Wassalamu Muhammad. Ini Ustadz Widodo ngelirik saya, gampang Kiai, besok. Masalahnya kiainya mau diajak ke susu terus. Ini habis ini ke susu mau tahlil 7 harinya. Tetangga saya bendahara masjid punya cucu pertama setahun Pak, umurnya lucu-lucunya orang kaya, nyemplung nang kolam renang, kolam iwak kolam ikan ya, kecil ini kolamnya ini Pak, nyemplung. Ya kalau sudah takdirnya. Padahal yang jaga 5 orang, wong sugih banyak yang jaga, kok iso nyemplung? Secara logika wong 5 orang Pak, rumah gak terlalu besar, dijaga orang 5. Ya itulah apa yang disebut dengan kematian itu, ada sebab, ada tempat, ada waktu. Itu Pak. Orang yang matinya penyebabnya makan pentol, walaupun makan bakmi, bakwan, kabeh mangan sembarang gak kira mati. Sampai orang itu makan pentol. Orang yang matinya di Singapura,
walaupun nyongsang nyolet jare Muntura jungkar julik Pak teng Mekah teng Amerika gak kira mati lek durung nang Singapura. Iya. Karena ada tempatnya. Dulu ada orang Madura haji Pak berulang-ulang, kalau gak salah 16-17 kali hajinya. Waktu haji belum antri. Sudah sepuh pengen mati di Mekah. Nah dia nadar, pokoknya haji ke-17 harus mati. Dia pelaksanaan mulai dari tawaf kudum sampai tawaf ifadah sehat, nggak mati-mati. Akhirnya mau pulang kan tawaf wada panggil, tawaf wada, tawaf perpisahan gitu Pak. Kan banyak orang musim haji, dia menjatuhkan diri, diidok Pak, remek patah kabeh. Akhirnya ditolong, dibawa rumah sakit, gak mati. Dibawa pulang ke Surabaya, mati. Itu jelas waktu, penyebab, dan tempat. Gak bisa direkayasa. Tahun 2014 saya sering cerita di Jakarta ada orang frustasi Pak. Apa frustasi itu? Wis sumpek Pak, stres. Pokoknya tidak kuat menghadapi kenyataan. Akhirnya mau bunuh diri loncat dari apartemen. Lantai berapa? Lantai 12. Tapi sebelum loncat dia berdoa, loncatnya mundur Pak. Bukan loncat seperti orang renang, mundur. Sebelum loncat, ya Allah, mugi-mugi loncatan ini barokah. Selamat dunia akhirat. Lama doanya. Saking lamanya doa sampai orang-orang tahu semua. Dilaporkan Pak RT, Pak RW, akhirnya dibawain spring bed. Jadi yang di atas gak ngerti kalau di bawah sudah siap spring langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, plung, gak mati Pak, cuma semaput. Kenapa? Karena belum waktunya mati. Makanya mati itu gak boleh ditakutin. Gak boleh takut mati, gak boleh berani. Santai saja. Yang penting kita persiapkan bekal setelah kematian. Wa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal setelah kematian itu takwa. Bukan baju takwa Pak. Ini kan baju takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya. Nah, ini nih ngaji itu takwa Pak. Habis ngaji sholat takwa. Habis sholat pulang, gak mampir ke warung rondo, itu takwa Pak. Lek mampir nah itu gak takwa. Kan ada orang Pak pulang masjid gak langsung pulang. Ada Pak. Wong iku krungu. Nang di warkop ngopi. Lek ditakoki bojo, kok bengi Mas? Sik ana wiritan nang masjid. Dudu wiritan kok ngopi ku. Kebetulan sing dodolan ku rada ayu rondo. Ya iku sing ngene iku pengalaman. Wassalamu Muhammad. Tak dongakno kabeh sehat Pak nggih. Panjenengan gak dadi wong lanang sing nakalan, enggak, lurus-lurus ae. Lah amin ngono Pak. Pun selesai. Ayo pertanyaan. Belum membaca hadisnya Pak. Saya baca dulu. Silakan. Kalau tanya langsung. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu an Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab qala dawuh sapa Umar bin Khattab Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Rasulullah pernah cerita dalam Sahih Bukhari ini. Intolaqa budal. Nggih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Intolaqa budalan salasatun sapa wong telu, salasatu nafarin sapa wong telu. 3 orang berangkat Pak. Miman saking wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalem sadurunge iku ing dalem sadurunge sira kabeh. Dulu di masa-masa umat terdahulu ada 3 orang bepergian ke satu tempat.
hatta idza awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu, sampai mereka bermalam di satu gua, tiga-tiganya masuk gua. Fanhadarat sokhratun minal jabali, kemudian ada batu besar longsor dari gunung, fasaddat alaihimul ghara, kemudian batu besar itu nutup pintunya gua, batu besar. Ternyata batu itu ketika didorong nggak bisa, didorong bertiga nggak bisa. Faqalu, maka ngucap sapa salasa wong telu, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi shalihi a'malikum. Kami bertiga tidak akan lolos dari maut, tidak akan selamat dan tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kita berdoa pada Allah dengan wasilah amal soleh. Tawassul, ini namanya tawassul, model tawassul pertama, tawassul dengan amal soleh. Tawassul itu apa Pak? Minta pada Allah dengan menyebutkan sesuatu. Ya Allah, selamatkan anakku yang sedang layar, kan kerja di pelayaran. Ya Allah, sampai pulang dengan sedekah yang aku berikan pada orang miskin. Jadi itu namanya tawassul. Ya Allah, sembuhkan istri saya ya Allah dengan doa saya untuk orang-orang yang ada di Gaza dan seterusnya. Itu namanya tawassul. Qala rajulun, orang pertama berdoa. Qala rajulun minhum, orang pertama berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya punya bapak dan ibu sudah sepuh, sudah tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Saya tidak akan memberikan sesuatu apapun, baik untuk keluargaku, baik berupa harta dan seterusnya, sebelum menyelesaikan urusan kedua orang tuaku. Aghbiku itu ngombe Pak. Saya tidak akan memberikan minum pada keluarga saya, termasuk tidak akan memberikan harta sebelum memberikan minum pada kedua orang tua saya. Fana abihi talabus syajari yauman falam aruh alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antadhir istiqadhahuma hatta birqal fajr wasyabiyyatu yatadaghawna inda qadamayya fastiqadha fashariba ghabuqahuma. Ya Allah, saya punya dua orang tua yang sudah sepuh. Kebiasaan saya memberikan minum kedua orang tua saya ini. Suatu saat saya keluar untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari kayu untuk dijual. Setelah pulang, saya membikinkan susu untuk kedua orang tua saya. Ternyata apa? Setelah saya bikinkan, kedua orang tua saya terlelap tidurnya, mungkin ngantuk. Akhirnya apa? Susu yang sudah saya pegang, yang saya buat, saya pegang ya Allah di samping kedua orang tua saya. Padahal anak saya jerit-jerit ingin minta susunya ini. Saya gak berani minum susu itu. Saya gak berani memberikan susu itu pada anak saya sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Orang tua saya tidur, saya tidak berani membangunkan. Ini akhlak Pak. Beda dengan kita, orang gedangan Pak. Kalau orang tuanya tidur, mama tangi ma, ono tamu, ngono Pak. Kalau dalam Islam orang tua kalau tidur itu dalam Islam akhlaknya tidak boleh dibangunin, sehingga bangun sendiri. Kita gak bangunin, tapi apa? HP-nya di miss call. Suatu saat ya, setelah subuh, kedua orang tuanya biasa mau sholat subuh tangi. Setelah tangi, susu yang dipegang diberikan kedua orang tuanya sampai minum. Alhamdulillah, senangnya Pak. Anaknya semalam suntuk
nangis-nangis pengen susu. Apa kata orang tadi? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan untuk kedua orang tuaku betul-betul ikhlas karenamu, engkau terima amalku itu ya Allah. Tolong ya Allah, batu ini geserkan dari mulutnya gua. Habis itu seret. Guanya tadi apa? Batunya bertiga didorong. Bismillahirrahmanirrahim. Seret, geser Pak. Cuma titik. Gak bisa keluar apa? Gak cukup untuk keluar Pak. Famfarajat syai'an la yastati'ul khuruja minhu. Betul, batunya sudah geser tapi tidak bisa keluar, terlalu kecil. Orang pertama. Qala al-akhar, orang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka syaddi ma yuhibbu ar-rijalu nisaa faradtuha ala nafsiha fantana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataitu ma 20 wa mi'ata dinarin 110 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa tafuddul khatama illa bihaqqi fa saraftu anha wa hiya abun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Ya Allah, orang kedua, saya punya sepupuku cantik, paling cantiknya orang di kampung saya. Semua orang tertarik pada orang itu, termasuk saya sepupunya, jatuh cinta. Aku nimbak ditolak, dirayu ditolak, wis dengan berbagai cara, gak mempan ditolak, sampai sama-sama dewasa. Ketika sudah dewasa, saya menjadi orang kaya, dia kelilit hutang, rentenir. Akhirnya terpaksa datang ke rumah, ya Allah, pinjam uang 120 dinar. Saya kasih uang 120 dinar dengan syarat dia mau tak tiduri gratis sebagai imbalan pinjam 120 dinar. Akhirnya mau Pak, mau buka baju telentang siap pakai. Ketika saya ya Allah naik ke dua kaki, duduk di atas siap untuk ngegas, si cantik ngomong, takutlah kau pada Allah, jangan kau jebol itu cincin. Itu cincin itu istilahnya apa, bahasa kiasan untuk kemaluannya wanita. Jangan kau jebol cincin itu sebelum kau sah. Akhirnya Pak mendengar, takutlah pada Allah, saya turun ya Allah, saya tutup itu, suruh saya pulang, saya gratiskan 120 juta, 120 dinar itu, gak usah bayar, ikhlas ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhillah fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarjatis sukhratu ghaira annahum la yastati'un khuruja minha. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan engkau terima, ikhlas lillahi ta'ala, tolong batu ini geser. Amin. Setelah itu bertiga Pak, bismillahirrahmanirrahim, seret, geser, coba didik, sak jengkal tetap gak iso karena uangnya gede. Tinggal harapannya orang ketiga, orang terakhir. Allahumma istajartu ujra'a wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahabat fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwalu faja'ani ba'da hinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq faqala ya abdallah la tastahzi bi faqultu la astazubika fakhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Ya Allah, saya punya pegawai yang banyak. Salah satu pegawai itu ketika waktunya gajian menghilang. Waktunya gajian menghilang, berarti dia punya hak yang ada di saya. Uangnya, gajinya dia saya kumpulkan, saya belikan ayam, setelah ayam besar saya belikan kambing, setelah kambing besar belikan kambing, sapi, onta termasuk budak. Satu saat orangnya datang setelah puluhan tahun kemudian,
orangnya datang minta upah yang belum dibayar. Tuan, bos, tolong upah saya 10 tahun yang lalu belum saya ambil. Oh iya, upahmu itu di lapangan. Onta sekian, sapi sekian, kambing sekian, termasuk budak sekian. Ini buruh tadi gak percaya Pak, dikira dinyek. Bos, jangan begitulah, saya beneran gak bercanda, minta upah saya butuh banget. Kata si bos, saya juga tidak bercanda, itu milikmu semua, uangmu saya kembangkan jadi itu. Diterima. Ya Allah, itu ikhlas. Kalau itu diterima sebagai amal soleh, tolong batu ini digeser. Kemudian digeser, dibuka bersama, dibuka seret. Ternyata apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Batunya geser. Dan geseran yang ketiga ini bisa keluar, menyelamatkan 3 orang. Fakharaju, kemudian mereka keluar, yamshuna, melanjutkan pekerjaan seraya bersyukur, alhamdulillah. Ini pelajaran penting Pak. Ternyata amal soleh yang betul-betul ikhlas tadi karena Allah bisa dijadikan sebagai satu instrumen, alat untuk disampaikan pada Gusti Allah. Walaupun Allah sudah tahu, tapi boleh untuk ngerayu Gusti Allah menyebutkan itu. Ya Allah, saya butuh ya Allah, saat ini saya mau bayar cicilan, waktunya jatuh tempo ya Allah. Cicilan gak kecil ya Allah. Dulu saya pernah nolong orang ya Allah, tolonglah saya Allah. Amin. Duk 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 duk. Assalamualaikum. Ternyata datang Pak Haji. Ada apa Pak Haji? Ini rumahnya Sulaiman. Betul Pak Haji. Saya ada titipan, dikasih uang 1 koper. Cukup untuk bayar cicilan 10 bulan. Alhamdulillah. Dari mana? Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu sering terjadi Pak. Saestu. Ada seorang ustadz Pak, ngajar agama, madrasah. Ngerti madrasah Pak? Madrasah itu bukan seperti MI, bukan seperti SD Pak. Bayarannya piro Pak? Kalau dulu sekitar 10.000, 20.000 rupiah. Ini saya lanjutkan dulu, gak apa-apa Muni, biarin. Saya lanjutkan karena belum selesai. Sepeda ontel Pak, sebagai sepeda ontel sampai Nyun Sewu, sampai Ambeien. Saking lamanya sepeda ontel, puluhan tahun. Berdoa ya Allah mudah-mudahan menjadi orang mampu. Berdoa terus, tapi belum berhasil. Akhirnya dia mengamalkan surat Al-Waqi'ah 41 kali selama 41 hari. Coba ngomong tempat lihat nih, rahasia nih. Mahal, ini mahal. Baca surat Al-Waqi'ah 41 kali 41 hari. Dengan harapan kan gitu Pak. Pas hari ke-41, bacaan ke-41 malam hari, rumahnya kobongan, rumah gedek dari kayu itu Pak. Sing dia Arab iso memperbaiki rumah, justru umai kobong. Padahal Waqi'ah belum selesai. Hatinya berontak, mau keluar atau lanjut. Kalau keluar gak sukses, lanjut Pak. Subhanallah, yang kobong itu atap sama gak ada tembok, gedeknya dia tetap di atas semacam tempat sholat dari kayu, dari pring itu Pak, tempat tidurnya pring. Istri iya kayak amben gitu ya. Itu istri sama anaknya tidur Pak, dia sedang baca Waqi'ah sampai selesai, nangis sampai nelongso. Ya apa jaring tambah suge, aku wis melunasi, lulus 41 kali kok dadi kobong kabeh. Subhanallah. Besok paginya langsung iring-iringan truk isinya pasir, semen, bahan bangunan, orang gak dikenal, sama uang buat ongkos tukangnya. Dari siapa? Dari Pak Haji. Ini orangnya masih hidup. Setelah rumahnya bagus, dia kemudian kok daftar dilalah, diterima menjadi pegawai bank dan jadi manajer. Alhamdulillah.
Orangnya masih hidup, semakin kaya sekarang Pak. Nah ini bisa diamalkan. Ojo ngomong-ngomong tempat lihat nih Pak. Ini rahasia. Tapi koyo model jenengan Pak. Moco oleh ping telu ono srek wedi Pak. Gak usah kobongan. Ono ulo lewat kecuak. Aduh. Mugi-mugi manfaat. Sesarang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.